Selamat sore, salam sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir pada saat ini. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP Dayakolot dilayani oleh Ibu Pendeta Ira Imelda MTH dari Pasundan Durebang. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan, pemusik Bapak Dwi Nugroho, Prokantor Bapak Agustian, atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan penyebaran virus corona serta memperhatikan himbauan pemerintah Republik Indonesia, PGI dan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang pencegahan dan penularan virus corona juga bersifat pandemi dan telah memakan korban jiwa, maka kebaktian minggu dilaksanakan di Sukabirus. Setiap minggu pertama dan ketiga dapat dihadiri oleh anggota jemaat secara terbatas dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan majelis jemaat. Kebaktian rumah tangga tatap muka dilaksanakan di Sukabirus 1 kali dalam sebulan, dapat dihadiri oleh anggota jemaat secara terbatas juga sesuai peraturan yang telah ditetapkan majelis jemaat dan selebihnya dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Kebaktian kategorial diantaranya kebaktian perempuan, sekolah minggu, kebaktian anak, kebaktian pemuda remaja, dan kebaktian lansia untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing. Majelis Jemaat beserta segenap Jemaat GKP Dayakolot mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober 2020. 1. Anak Angelos Gabriel Markantum. Anak Claira Benedita Rahel Putri Andrianto. Bapak Obed Sining Mapandin, Ibu Eti Elizabeth Mulyawati, dan Bapak David Erwin Simarmata. Dalam sepekan ini, mari kita secara khusus mendoakan beberapa pokok doa berikut ini. 1. Keluarga Bapak Nato Joko Prayoto, istri Ibu Ratna Suminar, Saudara Hizkia Julius Prayoto, Saudari Lydia Natania Paulina Prayoto, dan anak Sergius Paulus Prayoto. 2. Keluarga Bapak Obed Sining Mapandin, istri Ibu Marta Meli, Saudari Nopelia Amabel, dan anak Axel Hizkia Mapandin. Yang ketiga, kehidupan persekutuan Jemaat GKP Dayakolot kiranya terus dikobarkan oleh cinta kasih Tuhan. 4. YBPK GKP dan satuan kerjanya, Remaja dan Pemuda Indonesia atau Hari Sumpah Pemuda. Berita sakit, jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan. Saudara Andika Juni Cesar, Ibu Sri Hartati, Ibu Ataum Keketoni, Ibu Sri Sudaryati. Kiranya Tuhan memberkati pengobatannya dan memberikan kesembuhan. Pada saat ini kita memasuki Pekan Keluarga GKP dalam rangka Hari Ulang Tahun GKP yang ke-86, dan oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. A. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 18 WIB melalui live streaming via Zoom dan kanal YouTube GKP Dayakolot.
B. Kebaktian rumah tangga akan dilayani oleh perwakilan sektor secara bergantian dan para pelayan akan melakukan pelayanannya dari gedung gereja Sukabirus. C. Anggota jemaat dapat bergabung dengan keluarga lain yang terdekat untuk mengikuti kebaktian pekan keluarga, sebaiknya tidak lebih dari 2 atau 3 keluarga. D. Koordinator sektor. Sektor Dayakolot, Penatua Agustian dan Penatua Rosintan. Sektor Bale Endah, Penatua Murnihati Sarumaha dan Penatua Marta Meli. Sektor Manggahang, Penatua Marta Magdalena dan Penatua Roni D. Keketoni. Sektor Sadangsari, Penatua Deni Niman dan Sektor Rumah Sakit Immanuel, Penatua Dwi Nugroho Andrianto. Jadwal pelayanan kebaktian rumah tangga. Hari Selasa 27 Oktober 2020 dilayani oleh Sektor Dayakolot. Hari Kamis 29 Oktober 2020 dilayani oleh Sektor Bale Endah. Hari Selasa 3 November 2020 dilayani oleh Sektor Manggahang. Hari Kamis 5 November 2020 dilayani oleh Sektor Sadangsari. Dan hari Selasa 10 November 2020 dilayani oleh Sektor Rumah Sakit Immanuel. Penggantian biaya cetak buku pekan keluarga seharga 15.000, subsidi dari kas jemaat sebesar Rp5.000, sehingga warga jemaat hanya mengganti biaya cetak sebesar Rp10.000 saja. Demikian warta jemaat pada sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki tata kebaktian pembukaan pekan keluarga. Untuk itu jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari PKJ 27. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian pembukaan pekan keluarga GKP ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berkat yang Kau beri,
mari kita menaikkan doa syukur kita ke hadirat Tuhan. Allah yang penuh kasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Secara khusus, syukur atas penyertaan-Mu bagi kami, Gereja Kristen Pasundan yang memasuki usia 86 tahun. Engkau Allah yang mengenal diri kami seutuhnya, dan tidak ada hal yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami semua sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Kristen Pasundan, agar dengan penuh kesungguhan melakukan ibadah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi nama-Nya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
Ibu Bapa dan saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Dina campingan Yesus, ayat keberkaan. Dina pangkon Yesus, ayat kererehan. Malaikat barunga sarta menyanyi, surah sarta garera paling ajak muji. Dina cangkingan Yesus, ayat kegertaan. Mung dina pangkon Yesus, ayat kererehan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama persiapkan Alkitab kita. Kita buka 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Jika ibu bapak, saudara-saudara sudah mendapatkan bagian tersebut, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon hikmat dari Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita hari ini. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersama-sama ingin membaca, mendengar, dan merenungkan sapaan-Mu melalui pembacaan Alkitab. Di dalam segala keberadaan dan keterbatasan kami datang memohon kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kami hikmat dan kemampuan, agar kami dapat menjadi pendengar-pendengar firman yang baik dan pelaku-pelaku firman yang benar. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia,
baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara, dimanapun ibu bapak dan saudara-saudara mengikuti ibadah saat ini, salah satu tantangan di dalam situasi krisis atau di dalam situasi yang tidak kondusif adalah bagaimana tetap mempertahankan integritas. Integritas sebagai pribadi, integritas sebagai keluarga yang percaya kepada Allah, integritas sebagai pelayan, integritas sebagai pemimpin, integritas sebagai seseorang yang dipercaya oleh lembaga tertentu atau orang tertentu atau pihak tertentu dalam melaksanakan tugasnya, atau lebih luas lagi integritas sebagai seorang pengikut atau murid Kristus. Dalam situasi yang tidak kondusif, dalam situasi krisis, bagaimana kita tetap punya integritas, itulah tantangan yang besar. Dalam bacaan kita yang baru kita baca tadi, setidaknya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus terkait dengan integritas. Namun dalam renungan ini setidaknya ada dua hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama, apa itu integritas? Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan integritas di dalam situasi krisis atau situasi yang tidak kondusif. Apa itu integritas dan bagaimana cara mempertahankannya? Bercermin dari apa yang kita baca saat ini. Nah, mungkin sering kita mendengar ibu bapak, saudara-saudara, soal apa itu integritas, misalnya integritas iman. Ada banyak penjelasan soal integritas. Ibu bapak bisa cari cek di Google, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi antara lain, kata integritas itu mau menjelaskan soal mutu, soal sifat, atau soal keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, di mana seorang yang punya potensi, punya kemampuan, tapi juga menunjukkan karakter, kesetiaan, kejujuran, kewibawaan. Kurang lebih itu definisi dari KBBI. Ada juga yang mendefinisikan, mencoba menjelaskan integritas itu adalah sikap yang mempertahankan prinsip, tidak korupsi misalnya, dan prinsip-prinsip tersebut melekat pada diri sendiri sebagai nilai atau sebagai value.
Nah, mungkin kita akan temukan lain lagi definisi-definisi atau penjelasan atau bahkan karakteristik apa saja yang ada di dalam integritas sehingga kita bisa menceklis sebenarnya apa saja itu integritas. Tapi setidaknya ada 3 hal yang penting atau 3 unsur penting di dalam integritas secara umum. Yang pertama adalah nilai atau value. Yang kedua adalah konsistensi, konsisten. Dan yang ketiga adalah komitmen. Value, konsisten, dan komitmen. 3 hal penting di dalam integritas. Kita lihat yang pertama soal nilai atau value. Nilai atau value yang kita pegang, yang kita anut, itu akan sangat terlihat dari apa yang kita ucapkan dan dari apa yang kita lakukan. Kalau kita memegang nilai kejujuran, maka nilai kejujuran itu akan terlihat dari bagaimana kita berani mengatakan kebenaran. Kejujuran itu akan terlihat bagaimana kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kejujuran itu sendiri. Nah, di dalam teks kita temukan ada beberapa value yang ditunjukkan dalam surat itu yang diungkapkan oleh Paulus. Minimal dari apa yang dia tuliskan di sana terlihat ada soal keberanian, berani menghadapi tantangan. Yang kedua ada kejujuran, tidak menggunakan tipu daya. Yang ketiga ada ketulusan. Di sana juga masuk pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri. Kita bungkus dalam satu kata, ketulusan. Itulah nilai atau value yang ditunjukkan oleh Paulus ketika dia menjelaskan kepada jemaat Tesalonika. Dan itu menunjukkan value yang mereka anut. Apa yang mereka ajarkan mencerminkan apa yang mereka pegang, mereka anut. Ajaran dari Kristus soal kasih, ketulusan, kejujuran, dan lain sebagainya. Hal yang kedua, kalau tadi itu hal yang pertama soal nilai dan value atau value, hal yang kedua adalah konsistensi, konsisten. Dari penjelasan Paulus tampak bahwa dia dan para rasul konsisten terhadap apa yang mereka ucapkan dan mereka ajarkan. Ketika mereka mengajarkan soal ketulusan, mereka tunjukkan ketulusan itu seperti apa. Kita temukan sedikit, rupanya ada fitnahan, ada tuduhan terhadap Paulus disebut di sana. Tetapi karena mereka memegang nilai ketulusan, nilai keberanian, mereka tidak menjadikan tantangan, hambatan, entah itu fitnahan, tuduhan atau apapun juga, menghalangi semangat mereka untuk tetap mengabarkan kabar baik. Konsisten. Ini menjadi hal kedua yang penting di dalam integritas. Melakukan apa yang diucapkan, mengucapkan apa yang diyakini. Hal yang ketiga adalah komitmen. Komitmen ini Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kalau kita cek lagi apa sih sebenarnya komitmen? Komitmen itu lebih kepada janji pada diri sendiri atau juga kepada orang lain yang diwujudkan dalam tanggung jawab yang dipercayakan, jadi dilakukan tanggung jawabnya itu secara penuh, terus-menerus, kontinu. Komitmen bukan hanya pada saat pertama kali tugas diberikan, kemudian menghilang, tetapi komitmen justru terus-menerus melakukan tugas tersebut dengan motivasi yang sama, spirit yang sama, bahkan bertambah, terlepas dari ada situasi, ada hambatan, ada apapun yang mengganggu, yang menghalangi. Dan komitmen itu wujud dari nilai dan konsistensi. Dan itu ditunjukkan oleh para rasul, dalam hal ini Paulus dalam suratnya, bahwa dia bukan hanya memegang nilai, bukan hanya konsisten terhadap apa yang diucapkan,
tetapi tetap komit janji kepada diri sendiri dan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Dia janjikan secara terus-menerus, tidak bergantung pada keadaan, dalam hal mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil. Jadi itulah integritas. Di dalam integritas bukan hanya ada bersyukur. Di dalam integritas ada nilai ketulusan, semangat, kejujuran, konsistensi, dan komitmen. Karena itu menurut saya lebih dalam jika tema dalam pembukaan Pekan Keluarga ini adalah menjadi keluarga yang berintegritas dalam situasi yang krisis atau situasi tidak kondusif. Situasi bisa berganti, tapi integritas tetap. Lalu persoalannya adalah bagaimana cara kita mempertahankan integritas itu dalam situasi tersebut. Mungkin kita akan mengatakan kita bukan Paulus, kita bukan para murid yang dalam satu sisi katakanlah ada jauh lebih baik dibanding kita. Setidaknya dari apa yang kita baca tadi ada beberapa hal, ada 4 hal yang kita bisa lakukan untuk mempertahankan integritas kita dalam situasi apapun. Yang pertama, fokuslah pada kehendak Allah. Tanyakan terus dalam situasi seperti ini, apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan? Pertanyaan penting Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini, apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Bukan apa yang ingin aku lakukan, tapi apa yang Tuhan ingin aku lakukan dalam situasi seperti ini. Fokus kepada Allah tidak sama dengan bersikap arogansi, memaksakan kehendak atau kebenaran tertentu. Pokoknya ini yang benar, beda. Fokus kepada Allah tidak ada faktor arogansi. Fokus kepada Allah justru memfokuskan diri pada Allah seperti apa yang akan kita proklamirkan ketika kita bertutur kata, ketika kita berbuat, ketika kita melakukan pekerjaan kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, sesederhana apapun itu. Kabar baik apa yang sedang kita beritakan ketika bekerja, ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu? Saya sedang mengabarkan kabar baik apa? Apa yang orang lihat, apa yang orang baca dari apa yang saya lakukan atau saya ucapkan? Itulah makna fokus kepada Allah. Salah satu cara mempertahankan integritas. Paulus menggambarkan Allah yang diproklamirkan oleh mereka adalah Allah seperti orang tua, yang bukan hanya seperti ibu yang merawat, tapi juga seperti ayah yang menasehati. Pada zaman ini, peran itu peran menasehati bukan hanya peran ayah. Peran mendidik bukan hanya peran ayah. Peran merawat bukan hanya peran ibu. Mendidik, merawat adalah peran orang tua. Allah yang digambarkan oleh Paulus, Allah yang bukan hanya merawat, tapi juga mendidik, artinya berani, siap untuk menegur, sikap adil, menegur, menunjukkan kalau yang salah ya salah, keliru ya keliru, dan bukan menutupi apa yang salah. Itu fokus kepada Allah. Pertanyaan pentingnya dalam situasi seperti ini tadi ya, apa yang Tuhan hendak aku lakukan? Yang kedua, bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat atau kita lakukan. Bisa jadi apa yang kita perbuat mungkin suatu saat keliru, tapi kita harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. Artinya, punya integritas, mempertahankan integritas, berarti siap juga untuk menyadari, mengakui kesalahan, menyadari kelemahan, walaupun kita tidak fokus terus-menerus pada kelemahan kita.
Yang ketiga, bersikaplah asertif, Ibu Bapak. Ini kata yang agak sulit dan mungkin jarang kita dengar. Apa itu asertif? Asertif itu kalau diterjemahkan tegas. Tapi dia bukan sekedar tegas yang kemudian pada akhirnya menyakiti perasaan orang lain. Asertif adalah kemampuan kita berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, apa yang benar, apa yang kita rasakan, tapi tetap menghormati hak-hak, tetap menghargai perasaan orang lain. Kalau kita mau mempertahankan integritas, selain fokus kepada Allah, bertanggung jawab, bersikaplah asertif. Ungkapkan apa yang kita ungkapkan, rasakan, tapi tetap memperhatikan perasaan orang lain. Yang keempat, setidaknya yang muncul di dalam teks kita adalah konsisten dan komit terhadap apa yang kita janjikan. Kita tahu betul seperti apa kapasitas kita, karena itu jangan janjikan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi juga bukan berarti membatasi diri untuk tidak mencoba pada hal-hal yang jauh melebihi kemampuan kita. Hanya pastikan betul ketika kita mengucapkan janji, baik kepada Allah, juga kepada pasangan kita, kepada sesama kita, di hadapan Allah dan jemaatnya, yakinkanlah diri dan terus bentuk diri agar kita konsisten dan komit terhadap apa yang kita janjikan. Situasi mungkin akan berubah, bisa menjadi lebih baik, tapi bisa menjadi lebih buruk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi hal yang perlu kita persiapkan, hal yang perlu terus-menerus perlu kita tumbuhkan adalah menjaga integritas kita sebagai seorang pengikut Kristus. Apapun yang terjadi, tetap menunjukkan apa yang kita pahami, kita pegang, konsisten dan komit untuk melakukan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dunia dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat dan akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih karena hari demi hari dapat kami lalui. Dan kami akui nyata betul kehadiran pertolongan Tuhan melalui kehadiran saudara dan saudari kami yang ada di sekitar kami. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di berbagai tempat pada saat ini kami merendahkan diri
ingin menaikkan doa-doa dan harapan kami. Kami bersyukur untuk setiap keadaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, bangsa Indonesia. Kami memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan, agar kami sebagai pemimpin bangsa dan negara ini, juga kami sebagai warga negara, boleh sehati sepikir, seia sekata bersama-sama untuk menghadirkan damai sejahtera di bumi Nusantara ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menyatakan, menyuarakan kebenaran dan keadilan, sesederhana apapun itu, seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemampuan kami. Sebagai gereja, tolonglah kami agar kami dapat melaksanakan tugas panggilan kami menjadi gereja, menjadi keluarga yang menunjukkan sikap, nilai, bahkan integritas di dalam kami hidup sehari-hari bersama dengan saudara dan saudari kami yang lain. Kami berdoa pada saat ini secara khusus menyerahkan saudara dan saudari kami yang berada di dalam penderitaan, kesesakan, menjadi korban ketidakadilan, kekerasan, dimanapun mereka berada. Biarlah tangan Tuhan yang menopang, menguatkan mereka, namun juga mengingatkan dan memampukan kami untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Kami menyerahkan Gereja Kristen Pasundan di dalam memasuki usia ke-86. Tolonglah kami agar kami sebagai gereja yang hadir di Jawa bagian Barat ini tetap dapat melaksanakan karya seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun tantangan hambatan yang dihadapi, tidak menyurutkan langkah semangat kami untuk memberitakan kabar baik melalui karya dan perbuatan kami. Secara khusus kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di Jemaat Dayakolot ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan sebagai pribadi lepas pribadi. Kami percaya jika Tuhan mengaruniakan kami berkat-berkat, baik suka maupun duka, maka Tuhan senantiasa akan mengingatkan kami agar kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan secara khusus keluarga Bapak Nato Joko Prayoto, Ibu Ratna Suminar, Hizkia, Lydia, Sergius, juga keluarga Bapak Obert Mapandin, Ibu Marta Meli, Novelia Amabel, Excel, kehidupan persekutuan jemaat di Dayakolot, juga mulai dari para penatua, pendeta, bahkan komisi-komisi di dalamnya, agar kami dapat melaksanakan apa yang telah kami rencanakan untuk menjadi berkat bagi siapapun juga yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan badan-badan pelayanan Gereja Kristen Pasundan, secara khusus YBPK, GKP, dan unit-unit di dalamnya. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam tahap pemulihan, yang sedang sakit, kiranya Tuhan melawat, memulihkan mereka, bahkan memampukan keluarga untuk mendampingi mereka dengan cinta kasih sehingga dapat membantu proses pemulihan. Kami menyerahkan saudara Andika, Ibu Sri Hartati, Ibu Atta, Ibu Sri Sudaryati, Bapak Ranto maupun Ibu Pendeta Julia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam setiap proses pemulihan ada tangan Tuhan yang bekerja. Kami menyerahkan setiap harapan dan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan hidup kami sebagai keluarga, biarlah Tuhan yang memberikan kami kesabaran di dalam menanti-nantikan jawaban Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, kiranya di dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami memohon kepada Tuhan sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, berikan kami juga kemampuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih kami sebagai pemuda, mampukan kami untuk menjaga spirit perjuangan
spirit integritas sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai generasi muda. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan maju ke depan diiringi musik dan diawali nyanyian PKJ 147 ayatnya yang ke-1. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri dan menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setia-Mu ya Allah, berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, sebagai gereja-Mu yang memasuki usia 86 tahun, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Karena itu, kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan bahkan bagi kami. Karena itu, ajarkan kami untuk terus Engkau bentuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan yang terkumpul ini agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kini pergilah dalam sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yaitu menjadi keluarga yang bisa mempertahankan integritas di dalam situasi krisis apapun juga. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.